lesson for grade 8. So our topic today is willingness and unwillingness. But before, let me read the goals of this lesson today. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan untuk mengungkapkan dan menyatakan kemauan dan ketidakmauan. 2. Mengidentifikasi ungkapan kemauan dan ketidakmauan dengan memperhatikan unsur kebahasaan will dan would. So, let's get to the list. The definition of willingness and unwillingness. Apa sih mereka? Yaitu kemauan dan ketidakmauan dalam melakukan sesuatu. Okay, now expressing willingness and unwillingness. Ungkapan untuk menyatakan kemauan dan ketidakmauan. Ada yang will dan would. Kemudian dalam bentuk negatif ada will not atau disingkat won't dan would not atau biasa disingkat wouldn't. Oke, kalau will itu digunakan untuk present atau masa sekarang. Contohnya, I will eat, saya mau makan. I won't eat, saya tidak mau makan. Tapi ini dalam bentuknya present. Kemudian ada yang would, I would eat dan I wouldn't eat. Artinya sama, tapi kegunaannya dalam bentuk past. Beda lagi kalau dia bentuknya interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kalau will itu digunakan untuk kepada seseorang yang sudah saling kenal. Nah, contohnya, will you buy me some food please? Maukah kamu membelikanku makanan? Seperti itu. Kemudian yang would, itu kalimat pertanyaannya polite, lebih sopan kepada seseorang yang baru kita kenal. Contohnya, excuse me, would you take me some book on library? Kayak gitu. Okay, next. The example of expressing willingness and unwillingness dalam bentuk present time. This cake looks very delicious. I will eat it. Kue ini terlihat sangat lezat. Saya mau makan itu. Nah, dia menggunakan looks dalam kata kerjanya. Sudah sangat menandakan kalau itu bentuknya present. Kemudian, I don't like this cake. I wouldn't eat it. I don't like. Dia tidak suka kue itu. Dia bentuknya present. Kemudian, I wouldn't eat it. Saya tidak mau makan itu. Okay, next. The example expressing willingness and unwillingness dalam bentuk past time, masa lampau. David was a really kind person. He would always help anyone in any situation. David adalah orang yang baik. Dia mau selalu membantu banyak orang, seorang di situasi apapun. Di situ menggunakan was, berarti dia menunjukkan bentuk past. Kalau dia menggunakan is, pasti dia menunjukkan bentuk present. Kemudian next, my brother always helped me to clean the room, but he wouldn't wash the dishes. Saudara laki-lakiku selalu membantuku membersihkan ruangan, tetapi dia tidak mau mencuci piring. Dia menggunakan well helped. Ada akhiran ed di situ adalah bentuk kedua dari help. Berarti dia menunjukkan bentuk past. Okay, next. How about asking someone's willingness? Menanyakan kemauan. Will you build a snowman with me? Maukah kamu membuat boneka salju denganku? Yes, I will. Ya, saya mau. I'll build a snowman with you. Saya mau membuat boneka salju denganmu. Ini ditujukan untuk orang yang saling kenal. Oke. How about asking someone's willingness? Bentuknya polite kepada seseorang yang baru dikenal. Excuse me, would you teach me how to ski? Permisi, maukah kamu mengajariku bagaimana cara bermain ski? Of course, I would. Tentu saya mau. Nah, ini untuk baru kenal. Okay, next I have the video about the conversation of willingness and unwillingness. So, please focus on the video. Why do you look so sad? Mom doesn't want to talk to me. She won't pick up the phone. Did you do something wrong? I'm not sure. Will you talk to her? Don't worry, I will.
Okay, that's all about willingness and unwillingness.